Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari gereja Efesus. Secara khusus kita akan belajar tentang pemuridan. Bagaimana sih pola pemuridan yang terjadi di gereja Efesus pada saat Paulus melayani di sana kurang lebih 3 tahun. Selama 2 tahun beliau mengajar di kelas, bahkan di rumah-rumah dan di pertemuan umum. Dan karya Tuhan luar biasa. Kita akan coba telusuri dari Kisah Rasul pasal 19, pasal 20. Dan kita lihat juga bagaimana pertemuan gereja itu dari surat Efesus pasal 4. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, dan kuasa dan urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu, dan berkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan dan kita renungkan bersama. Gereja ada itu untuk apa? Kita akui dengan jujur, ya, sebagai orang-orang Kristen kita tidak lepas dari gereja. Dan ada perasaan tertuduh ketika kita jauh dari gereja. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita ada di gereja? Untuk beribadah, untuk menaikkan ucapan syukur, setelah itu selesai. Nah, inilah persoalan kita. Kehidupan kekristenan bukan sekedar kehidupan, maaf dengan istilah agamawi, hanya sekedar beragama. Kehidupan kekristenan itu kehidupan yang hidup. Ada relasi yang dibangun dengan Tuhan. Tentu relasi yang dibangun dengan Tuhan ini akan berdampak juga bagaimana kita membangun relasi dengan saudara seiman dan juga dengan kekasih-kasih kami yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, gereja itu merupakan rancangan tunggal kerajaan Allah dan dilahirkan sebagai agen satu-satunya bagi pencapaian misi Tuhan Yesus di dunia ini. Kita tahu pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi sangat terbatas. Hanya sekitar 33 tahun beliau mati menunjukkan karya penebusannya bagi setiap kita yang percaya. Hari ketiga beliau bangkit, selama 40 hari beliau menampakkan diri. Dan hari ke-50 setelah kebangkitannya, beliau naik ke sorga. Dan sekarang Roh Kudus bersama dengan kita yang percaya. Sebelum beliau naik, beliau janjikan bahwa kuasa Roh Kudus menyertai. Dan kuasa Roh Kudus menyertai itu untuk supaya kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, puji Tuhan. Jadi gereja adalah rancangan tunggal dari kerajaan Allah. Dan dilahirkan sebagai agen satu-satunya bagi pencapaian misi Tuhan Yesus di dunia ini. Gereja menjadi satu-satunya tumpuan harapan dunia. Ya, tentu dunia global, karena transformasinya yang sebegitu dahsyat dibutuhkan saat ini. Jadi gereja harus hadir mengadakan perubahan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan Tuhan. Nah, untuk itulah kita tidaklah cukup datang ke gereja beribadah dengan pola 7D. Ya, datang, duduk, diam, dengar, duit, doa, diberkati. Tentu tidak. Jadi kehidupan kekristenan kehidupan yang berproses. Tidak sekedar kita disidi, dibaptis, dan menetap di sebuah gereja. Tapi kita harus mengalami namanya pertumbuhan. Tentu ada pertobatan, ada proses-proses pertobatan sampai kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, tidak bisa tidak, saudara. Jemaat anak-anak Tuhan harus bersedia untuk ada dalam sebuah kelompok kecil. Dalam kelompok besar, ibadah yang bersifat korporat sangat terbatas. Bahkan khotbah minggu pun tidak mungkin dapat kita responi dengan baik kalau tidak ada interaksi. Dan otomatis dalam ibadah tentu tidak akan terjadi seperti itu. Dan interaksi itu dapat kita bangun dalam kelompok kecil, dalam pertemuan. Dan itu menjadi bagian dari pembinaan. Jadi pembinaan perlu dilakukan melalui pemuridan di gereja.
Alpha Omega Ngestrep ini dikenal dengan beranda, bertumbuh bersama Anda. Saya masih ingat terkesan dengan pernyataan seorang pendeta yang mati muda dari Jerman, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Beliau adalah pendeta yang sangat kritis yang menyerang Hitler, dan dia juga ditangkap dan dia dibunuh. Nah, pernyataan beliau yang menarik yang perlu kita pikirkan bersama adalah dikatakan begini, kekristenan tanpa pemuridan itu adalah kekristenan tanpa Yesus. Menarik. Jadi kalau tidak dimuridkan itu bukan merupakan wujud dari orang yang percaya pada Yesus, karena pemuridan itu mutlak. Karena Yesus pun memuridkan murid-muridnya. Nah saudara, jadi ketika gereja tidak melakukan ini, gereja tidak menerapkan pemuridan, maka saya yakin gereja tidak akan berhasil. Gereja yang menerapkan pemuridan, maka gereja itu akan efektif berhasil dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu apa? Mengubah pribadi dan komunitas itu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan pemuridan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kesempatan kita kali ini kita akan belajar dari gereja Efesus. Bagaimana gereja Efesus ini bertumbuh di dalam Kristus, growing in Christ. Jadi gereja ini bertumbuh, berproses, berkembang sampai menuju ke arah kedewasaan. Setiap anggota jemaat gereja sudah dimuridkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, pemuridan yang dilakukan telah ditunjang oleh karena adanya kepemimpinan yang dinamis. Sehingga terjadilah pengkaderan kepemimpinan, multiplikasi kepemimpinan. Saya begitu yakin keberhasilan dalam pelayanan di gereja Efesus bukan oleh karena seorang Paulus saja. Karena Paulus mendidik, memuridkan, sehingga dari murid ini muncullah pemimpin-pemimpin tangan-tangan Paulus yang membantu dia melayani sampai seluruh Asia mendengarkan firman. Kita melihat bagaimana awal gereja Efesus ini berdiri. Kisah 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Saudara, dikatakan dalam ayat 1 ini, di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, ini sesuatu yang menarik. Paulus bertemu dengan beberapa orang murid. Nah, saudara, di Efesus, Paulus menjumpai beberapa orang murid yang memiliki sedikit pengetahuan tentang Yesus, seperti yang dimiliki oleh Apolos juga. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk tidak menyetujui bahwa pengertian yang biasa bagi murid-murid itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Paulus juga menemui orang-orang yang hanya mengetahui baptisan Yohanes. Mereka mengenal Mesias hanya dari pemberitaan kitab suci, yaitu Perjanjian Lama, melalui pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi kita melihat siapa itu murid. Saudara, kata murid dari kata matetes itu artinya murid, pelajar, pengikut, atau orang yang belajar. Kata murid atau matetes ini, kata ini merujuk kepada orang yang mengikuti salah satu guru, didaskalos, atau mengikuti salah satu pengajaran. Sehingga dia disebut murid dari guru tersebut. Nah, saudara, jadi ketika kita bicara murid Yesus, berarti dia belajar dari Yesus. Dia mengikuti Yesus. Dia mengikuti keyakinan yang Yesus ajarkan. Dan menarik dalam KPR, yaitu Kisah Para Rasul, kata murid itu mayoritas merujuk kepada seluruh orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus disebut murid. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Dalam Kisah Para Rasul, istilah Kristen sangat terbatas. Justru kata murid itu merujuk kepada orang-orang Kristen. Istilah Kristen pun itu adalah istilah ejekan, olo-oloan kepada orang yang percaya pada Yesus. Nah, tadi saya katakan
Kata murid itu mayoritas ditujukan kepada murid Yesus yang percaya pada Yesus. Kecuali dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 kita jumpai di situ yang kita baca tadi. Paulus menjumpai beberapa orang murid. Di situ ditujukan muridnya Yohanes. Lalu Kisah 9 ayat 25 kita jumpai muridnya Saulus. Tapi selebih dari itu adalah orang Kristen, yaitu murid Yesus. Nah, yang pertama kita belajar apa sih tanda seorang murid. Seorang murid tandanya adalah dia harus lahir baru. Mengalami namanya kelahiran kembali. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 2, Paulus berkata begini, katanya kepada mereka, itu beberapa orang murid dalam ayat 1 tadi, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi penerimaan pribadi Roh Kudus pada saat seseorang itu menjadi percaya. Ya, 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan kita ada dalam tubuh Kristus karena kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus ini merujuk kepada kita masuk ke dalam tubuh Kristus dan mendapat bagian sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi ketika dikatakan sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya, inilah merupakan tindakan persiapan Roh Kudus, di mana tanpa Roh Kudus tidak seorang pun bisa percaya. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan kita bisa percaya kepada Yesus oleh karena Roh Kudus. Kita lanjutkan dalam Kisah Rasul 19 ayat 4 sampai 6. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus berkata, kamu harus menerima Roh Kudus. Dengan kata lain, kamu harus percaya kepada Yesus. Setelah Paulus berkata demikian, kamu tidak cukup hanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kamu harus percaya kepada Yesus. Dan mereka bersedia untuk percaya, lalu ditumbangin tangan, lalu Roh Kudus hadir menyatakan kuasanya kepada mereka. Jadi dengan pernyataan Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Artinya, murid-murid Yohanes belum menerima keselamatan di dalam Kristus. Mereka hanya menjalankan kehidupan agama mereka. Jadi di sini penerimaan Roh Kudus di sini berkaitan erat dengan apa? Dengan tindakan percayanya mereka, yaitu murid-murid Yohanes, kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagi Paulus, menjadi percaya itu berarti menerima Roh Kudus. Dan menerima Roh Kudus itu merupakan bukti bahwa orang sudah percaya. Nah, rupanya waktu itu pertanyaan tentang iman kepada Yesus Kristus, pertobatan dan menerima Roh Kudus adalah pertanyaan standar saat orang itu menerima baptisan. Maka waktu Paulus tahu bahwa mereka belum kenal Roh Kudus, ia tahu bahwa sesungguhnya mereka belum terhitung dalam bilangan orang-orang percaya. Saudara, sebab itu Paulus mengajar mereka. Itu kita lihat tadi dalam ayat 3, 4, sampai 6. Lalu mereka percaya dan menerima Roh Kudus. Seperti yang sudah dialami oleh para murid pada peristiwa Pentakosta. Dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi ingat, ini bukan peristiwa pembaptisan ulang atau pengalaman rohani yang kedua seperti yang terjadi di Pentakosta itu. Karena baptisan pertobatan yang sudah mereka terima dari Yohanes bukan hanya tidak lengkap tapi juga menjadi usang. Nah, penumpangan tangan Paulus atas mereka menjadi tanda bahwa mereka saat itu tergabung ke dalam gereja, yaitu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus. Dalam kebesaran kasih karunia Allah,
Tuhan menganugerahkan karunia, bahasa roh, dan nubuat sebagai konfirmasi bahwa berkat keselamatan telah menjadi milik mereka. Saudaraku, ada baiknya kita bandingkan dalam Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Oleh perbandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat ini menarik untuk kita perhatikan. Pertama, dikatakan tadi bukan karena perbuatan baik. Pernyataan ini, saudara, menghapus semua jasa perbuatan baik. Bukan hanya perbuatan baik orang yang belum diselamatkan, yang merasa diri benar. Tapi juga perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang memang benar. Berhadapan dengan semua perbuatan baik itu ialah kemurahan Allah yang tampak di dalam karya Roh Kudus. Dan yang kedua, kita menemukan keterangan pemandian pembaharuan. Nah, dengan lahir baru, Roh Kudus memperbaharui kita. Nah, kedua gagasan ini, pemandian pembaharuan ini terkait erat. Ya, demikian erat sehingga merupakan dua cara untuk mengungkapkan karya Roh Kudus yang sama. Kemudian dikatakan tadi dalam ayat tadi, yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Artinya sudah dicurahkan. Lambang air seringkali dipakai dalam hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan melalui Yesus. Dikatakan ada istilah limpah. Dengan berlebihan, limpah. Roh merupakan kekayaan sejati. Sebab Dia adalah metereh dari warisan kita. Dan juga sumber serta pencipta segala berkat. Supaya mengutarakan hasil dari penganugerahan karunia Roh. Supaya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Puji Tuhan. Tadi kita mendapat keterangan dalam Kisah 19 ayat 7 dari beberapa orang murid tersebut. Lalu dilayani oleh Paulus dan ditumangin tangan, mereka mengambil keputusan. Dalam Kisah 19 ayat 7 dikatakan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah saudara, jadi sebelumnya mereka dibaptis oleh baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan terhadap dosa yang berpengharapan kepada karya penebusan Kristus. Pembangunan jemaat harus dimulai dari pertobatan yang memberikan benih kehidupan baru. Nah, fenomena yang terjadi seperti yang terjadi di Samaria yang mereka alami, yaitu murid-murid Yohanes, merupakan konfirmasi Allah secara demonstratif dan publik bahwa mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus oleh karya Roh Kudus. Saudara, karena orang-orang percaya dibaptis oleh satu roh menjadi satu tubuh, kita sudah baca tadi 1 Korintus 12 ayat 13, kita telah dibaptis oleh satu roh. Jadi tidak mungkin ada kelompok-kelompok yang terpisah. Seperti murid-murid Yohanes ini di luar gereja, karena mereka sudah satu. Nah saudara, ini sesuatu yang menarik, ya kan? Di mereka mengambil keputusan menerima Yesus. Namun kita belajar, ya, dari 12 murid itu tidak berhenti sebatas mereka percaya. Harus di follow up. Dan ini yang perlu kita pahami. Ya, begitu banyak orang Kristen hanya sebatas aku percaya. Tapi tidak pernah ada hati mau dibina atau rela untuk dibimbing. Nah, kita melihat poin yang kedua. Tanda seorang murid adalah belajar. Bagaimana dia bisa tahu tentang pengajaran Yesus kalau dia tidak belajar? Nah, mari kita lihat. Kisah Rasul 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak.
Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Kita bandingkan dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini ayat yang dikenal dengan amanat agung. Sebelum Yesus naik ke sorga, beliau memberikan pesan yang sangat penting ini. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada 4 kata kerja di sini. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Dari keempat kata kerja ini, kata kerja utama adalah jadikan semua bangsa muridku. Sementara kata pergi, baptis, ajar itu kata kerja bantu, partisip. Nah, mari kita amati ayat tadi, Matius 28, 19-20. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Perhatikan, frasa baptislah dan ajarlah ini memiliki kaitan subordinasi terhadap frasa jadikanlah semua bangsa muridku. Di sini mengajar merupakan bagian dari pemuridan. Jadi nggak bisa tidak untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, mereka perlu belajar. Harus terima Yesus, dibaptis, terima Yesus, lalu mereka diajar, dilatih. Nah, sekarang bagaimana cara mengajarnya? Kisah 19 ayat 9 tadi, setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Perhatikan kata berbicara dari kata dialegomai. Dialegomai itu artinya dialog atau diskusi. Artinya pembicaraan yang melibatkan si pembicara dan si pendengar secara aktif. Nah, dalam ibadah minggu nggak mungkin. Hanya monolog. Pendeta berkhotbah, sudah. Karena itu dalam cell group perlu dibahas kembali. Apa yang pendeta khotbahkan didiskusikan. Apa relevansinya, bagaimana hubungannya, bagaimana pergumulannya, bagaimana tingkat keberhasilan untuk melakukannya, kesulitannya di mana. Sehingga kita di situ saling mendukung, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, tempat belajarnya di mana, saudara? Tadi kita baca dalam Kisah 19 ayat 9, tempatnya di ruang Tiranus. Ya, mereka belajar dari hasil penelitian dari perpustakaan ya dari jam 11 sampai jam 4 sore. 5 jam. Paulus bukan penganggur, dia pekerja. Dia mencari uang juga untuk menghidupi dia, tapi dia berikan waktu juga untuk mengajar jemaat. Yang kedua, pertemuan di rumah. Ya. Dalam Kisah 20 ayat 20, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Perhatikan. Kisah 20 ayat 20, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Nah, perhatikan, baik di mana? Di muka umum, jadi di tempat umum, maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Jadi kita simpulkan, mereka belajar di ruang Tiranus, jadi ada kelas khusus, mungkin semacam sekolah Alkitab atau sekolah pelayanan, ya selama 2 tahun loh. Lalu mereka belajar di tempat umum, mungkin rumah-rumah ibadah. Ya, lalu di rumah-rumah. Nah, enggak kaget ya, 2 tahun mereka belajar. Otomatis dinamika, efektivitas, keberhasilan dari pemuridan itu begitu nyata. Kita lihat yang ketiga, hasil dari pemuridan. Kisah 19 ayat 10. Mari kita baca, Kisah 19 ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Luar biasa. Semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Ini memang sepertinya hiperbola ya. Berlebih masa sih semua penduduk. Tapi artinya apa? Ini artinya menyebar. Berita kabar baik itu menyebar sampai ke Asia. Seluruh Asia. Artinya ada perwakilan yang mendengarkan. Nah, tidak hanya untuk orang Yahudi, orang Yunani pun mendengarkan. Perhatikan ayat tadi. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga. Kata sehingga dari kata hoste. Karena itu. Ini memiliki nuansa akibat. Jadi akibatnya mereka dimuridkan, mereka melakukan kegiatan. Ya,
Ada tingkat keberhasilan kepemimpinannya, lalu mereka menjalankan tugas misinya. Ada 3 yang menarik. Pertama, bagaimana akibat dari pemurnian tersebut. Kisah 19 ayat 10 dikatakan tadi, semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Artinya jemaat itu aktif bersaksi. Ya, setelah mereka belajar, mereka menyampaikan kabar baik. Mereka berPI, mereka tidak tahan, mereka ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mengapa kita butuh Tuhan? Kenapa kita butuh penebusan dari Tuhan? Kenapa kita harus menerima Dia, menghadirkan Dia dalam hidup kita? Itu disampaikan sampai menyebar ke seluruh Asia. Mereka aktif. Jadi bukan Paulus saja. Paulus dibantu oleh seluruh jemaat yang bergerak. Yang kedua, jemaat itu bertumbuh dalam firman. Jemaat itu dibangun. Ya, mari kita lihat Kisah 20 ayat 32. Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Jadi pengajaran firman Allah begitu intensif. Sehingga mereka bertumbuh dalam firman tersebut. Otomatis mereka dibangun hidup mereka. Mereka bukan hanya pendengar firman yang baik, tapi mereka menjadi pelaku firman yang baik. Yang ketiga, mereka melayani saudara seiman. Jadi ada hati untuk melayani orang lain. Efesus 1 ayat 15. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saya tambah dengan ayat 16. Ya, jadi kita melihat melayani orang lain. Mereka terlibat secara langsung dalam perhatian kepada orang-orang percaya lainnya. Iman dan kasih jemaat di Efesus inilah merupakan perangsang bagi Paulus untuk mendoakan agar pertumbuhan rohani mereka berlanjut terus. Nah, saudara, kita akan melihat di sini bagaimana gereja Efesus bertumbuh ke arah kedewasaan. Pertumbuhan gereja di Efesus tidak hanya bertumbuh secara kuantitatif, bertambah jumlah orang percaya, bertambah gereja-gereja dibangun, tapi secara kualitatif begitu nyata. Adanya pertumbuhan rohani dibuktikan kemudian dengan kedewasaan rohani, menghasilkan karakter-karakter yang begitu indah. Saudara, namun ingat, pertumbuhan ke arah kedewasaan tidak dapat lepas dari Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Sebagai tubuh Kristus, kita menerima keselamatan dari Allah. Nggak bisa lepas dari Yesus yang adalah Kepala Gereja. Nanti kita lihat dalam ayat ini. Ya, nah, kita coba baca, perhatikan Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Perhatikan, kita yang dipanggil dikatakan berpadanan dengan panggilan yang kita terima. Perhatikan kata berpadanan atau kata akios. Ini artinya sesuai, pantas, selaras, selayaknya. Atau memiliki bobot yang sama. Jangan sampai kita dipanggil tapi bobot kita tidak ada sebagai orang yang terpanggil. Nggak layak, nggak pantas. Kok aneh sih dipanggil sebagai anak Tuhan tapi perilakunya bukan perilaku anak Tuhan. Jadi orang-orang Kristen harus menyesuaikan diri, menyelaraskan dirinya dengan Injil yang olehnya mereka dipanggil. Jadi kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Saya mencoba menjelaskan ayat-ayat ini dari ayat 11 sampai 15 ini. Saudara, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, sesuatu yang menarik di sini. Karunia-karunia jawatan ini dianugerahkan Allah kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus sehingga dapat melayani. Jadi maksudnya melayani merupakan tugas semua orang kudus, bukan hanya sekelompok pemimpin saja. Nah, para pemimpin diangkat dengan tugas memperlengkapi orang-orang percaya untuk melaksanakan pelayanan ini. Nah, sebagian besar gereja masa kini tidak melaksanakan tugas gagasan dari perjanjian baru ini. Kita akui, sudah merupakan kebiasaan untuk membiarkan gembala sidang melaksanakan seluruh pelayanan. Kadang-kadang gembala itu merasa lebih mudah melakukan sendiri semua pelayanan daripada melatih orang lain untuk melakukannya. Tapi tugas gembala ialah memperlengkapi pekerja, dan di dalam jangka panjang pelayanannya akan makin berhasil guna dengan cara yang demikian. Nah, perhatikan. Ya, kita amati ayat 11 tadi. Tuhan Yesus sudah memberikan karunia-karunianya dengan satu tujuan, melengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Kita amati ayat 12, dikatakan karunia jawatan itu diberikan untuk apa? Perhatikan kata depan dari kata untuk ayat 12, dari kata pros. Ini menunjukkan tujuannya atau menuju sasarannya. Jadi tidak hanya sekedar kita dilengkapi, ada tujuan. Sementara kata melengkapi ayat 12 ini dari kata katartismon, artinya memberdayakan, ya, memampukan, memulihkan juga, melengkapi. Agar apa? Agar jemaat orang kudus dapat berperan secara aktif dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Mari kita amati pasal 4 ayat 13, kata mencapai dari kata katantezomen, dari kata katantao. Itu artinya bergerak ke arah tempat tujuan. Apa itu tempat tujuan? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, lalu bagaimana tanda pertumbuhannya? Pertama, mereka menjadi sama dengan Kristus. Kita baca tadi ayat tadi. Yang kedua, mereka menjadi kuat atau tidak seperti anak-anak yang gampang diobang-ambingkan. Yang ketiga, adanya ketahanan terhadap ajaran sesat. Bukan saja mereka defensif, ya, hanya bertahan. Nah, mereka juga aktif melawan yang tidak benar. Yang keempat, mereka berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Berkata-kata dengan disertai perbuatan yang selaras dengan kebenaran. Nah, saudara, kita melihat skema ini dari ayat yang kita baca tadi, Efesus 4, ayat 11 sampai 15. Perhatikan Allah, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan apa? Karunia jawatan. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Untuk apa 5 jawatan ini diberikan? Untuk memperlengkapi, untuk diberdayakan. Siapa yang dilengkapi, diberdayakan? Orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus di sini bukan orang yang tinggal di kota kudus. Orang kudus ini merujuk kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, orang yang percaya ada di gereja perlu dilengkapi. Karena itu sebagai jemaat kita bersedia untuk dilengkapi. Untuk apa? 2 aspek, pekerjaan pelayanan. Ya, perlu disiap untuk melayani. Yang kedua, pembangunan tubuh Kristus. Nggak bisa. Pembangunan itu dibangun oleh seseorang. Semua ambil bagian sesuai dengan karunia-Nya. Nah, sampai ada arah terakhir, yaitu apa? Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara, dari penjelasan di atas semakin mempertegas keyakinan kita bahwa komunitas Kristen itu memiliki
kesatuan dan persatuan yang sejati. Dan fungsi serta kemampuan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dapat kita pergunakan untuk membangun tubuh Kristus dan melayani Tuhan Yesus. Karena itu, sebagai konklusinya, pentingnya pemuridan. Dari gereja Efesus kita belajar pertobatan yang menandai mulai adanya benih kehidupan itu harus diikuti dengan memberi nutrisi, yaitu pembinaan yang intensif dan mendalam agar jemaat dapat bertumbuh dengan baik, berkembang, dan berbuah. Terjadilah penginjilan yang dilakukan oleh jemaat Efesus sampai seluruh provinsi Asia. Itu pun dapat kita lakukan. Kiranya yang saya bagikan ini menolong kita untuk berbenah. Jadi, sebuah tantangan. Tidak cukup kita datang hari Minggu. Ada kesediaan dari kita untuk belajar, memberikan waktu kita untuk dimuridkan. Lewat kelompok kecil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau boleh mengajar pada kami untuk mau belajar dan diajar. Biar kami boleh belajar untuk meresponi firman-Mu. Sehingga kami boleh berdampak. Sehingga banyak orang yang boleh dijangkau. Kebenaran-Mu semakin banyak diterima. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.